Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi dengan judul Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami makna jujur, 2. Menyebutkan perilaku jujur, yang ketiga menyebutkan contoh perilaku jujur, yang keempat menyebutkan manfaat jujur, yang kelima menyebutkan akibat tidak jujur, yang keenam menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, keenam tujuan pembelajaran ini dapat bisa terwujud apabila anak-anak mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Anak-anak, seperti biasa, Pak Guru ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut pada pelajaran pokok. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan jujur? Kata jujur seringkali kita dengar, bahkan mungkin di kelas sebelum kelas 5 sudah pernah dipelajari definisi jujur. Kira-kira apa yang dimaksud dengan jujur menurut pengertian anak-anak? Yang kedua, apa manfaat dari sikap jujur? Jadi kalau kita sudah menerapkan sikap jujur, maka manfaat apa yang kita dapatkan? Yang ketiga, apa akibat dari sikap tidak jujur? Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, makna jujur. Makna jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Jujur bisa diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur merupakan dasar dan sebuah patokan sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. Tapi jika sekali mengingkari, kepercayaan orang lain kepada kita akan menurun, bahkan hilang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki setiap orang atau individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah manfaat sikap jujur. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji. Jujur dapat dilakukan terhadap Allah, diri sendiri maupun orang lain. Macam-macam kejujuran meliputi jujur dalam bicara, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat dan kehendak. Adapun manfaat orang yang bersikap jujur antara lain: 1. Menjadi orang terpercaya, 2. Disayang Allah dan orang sekitar, yang ketiga dimudahkan dalam berbagai hal. Jadi kalau orang yang melaksanakan atau mengamalkan sikap jujur, maka manfaat yang ia dapatkan adalah menjadi orang yang terpercaya, artinya mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, disayang Allah dan orang sekitar. Jadi kalau kita bersikap jujur, maka banyak
orang-orang yang nyaman dengan kita, sehingga kita mendapatkan banyak teman dan dicintai banyak orang. Disayang Allah maksudnya adalah jujur adalah perintah Allah. Apabila kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita adalah hamba yang taat kepada Allah, dan Allah mencintai hambanya yang taat. Yang ketiga, dimudahkan dalam berbagai hal. Orang yang jujur pasti dimudahkan dalam berbagai hal, karena segala urusan itu dimulai dari kepercayaan. Selanjutnya adalah akibat tidak jujur. Lawan dari jujur adalah dusta. Dusta merupakan perbuatan atau perilaku tercela, perbuatan yang dapat berakibat buruk. Berikut ini adalah akibat dari dusta atau tidak jujur. 1. Dijauhi teman. Orang yang berteman dengan orang yang pendusta, maka teman tersebut pasti akan tidak nyaman karena merasa dikhianati dan hilang kepercayaan terhadapnya. Oleh karena itu, orang yang seringkali berdusta, orang yang tidak jujur akan dijauhi oleh teman, karena teman tersebut merasa tidak ada manfaatnya bergaul dengan pendusta, bahkan cenderung merugikan. Yang kedua, kehilangan kepercayaan dari orang lain. Itu sudah pasti. Orang yang berkhianat, orang yang berdusta akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, mendapatkan berbagai kesulitan. Karena sudah kehilangan kepercayaan orang lain, maka segala urusan menjadi sulit. Karena kepercayaan adalah pondasi dari setiap urusan. Apabila setiap urusan dibangun dengan kepercayaan, maka setiap urusan tersebut menjadi mudah. Sebaliknya, jika setiap urusan itu dibangun atas dasar kecurigaan, maka akan mendapat berbagai kesulitan. Yang keempat, dibenci orang lain. Itu sudah pasti. Orang yang suka berdusta, berkhianat, itu akan dibenci orang lain, karena orang yang berkhianat itu cenderung merugikan orang lain. Yang kelima, menimbulkan perpecahan atau perselisihan antar manusia. Jadi orang yang pendusta itu ya pasti berbicaranya suka mengabarkan atau menyebarkan berita hoak atau dusta, dan suka mengadu domba, akhirnya menimbulkan perpecahan atau perselisihan antar umat manusia. Nah, anak-anak, itulah materi kita tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Pak Fajrin, anak-anak dapat memahami makna jujur dan mau menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apabila penjelasan dari Pak Fajrin ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kemudian tugasnya adalah kerjakan soal berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan jujur? 2. Kapan kita wajib bersikap jujur? Sebutkan manfaat bersikap jujur, kepada siapa saja kita harus jujur. Yang kelima, apa saja akibat dari sikap tidak jujur? Pertanyaannya mudah karena tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Fajrin. Apabila tadi menyimak penjelasan Pak Fajrin dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab semua dan dapat nilai 100, ya. Seperti itu. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita tutup pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa anak-anak mengerjakan tugasnya, ya. Jangan menyepelekan, jangan meremehkan pelajaran agama. Nanti kalau Pak Fajrin tidak menerima tugas apapun, tidak mengumpulkan tugas apapun, maka anak-anak nanti mendapatkan nilai 0. Jadi Pak Fajrin akan memberi nilai bagi mereka yang mau mengumpulkan tugas. Kalau mereka yang malas tidak mengumpulkan tugas, maka nilainya 0. Udah, itu aja ya. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa bersama. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.